atas waktu dan kesempatan yang diberikan. Pada kesempatan kali ini saya akan melakukan diseminasi budaya positif. Diseminasi budaya positif sendiri merupakan sebuah penularan tentang budaya positif yang telah saya pelajari pada kegiatan calon guru muda. Pada beberapa bulan terakhir saya mendapatkan materi tentang filosofi Gaji Dewantara, visi misi serta nilai dan peran guru muda yang kemudian dilanjutkan dengan budaya positif. Sebelumnya, Bapak dan Ibu guru tentu sudah mengenal saya karena kita sudah bersama sudah cukup lama. Saya Ware. Saat ini sedang mengikuti program pendidikan guru pembeda angkatan 10 kelas 169 UPDB Provinsi Jawa Tengah. Nah, apa itu budaya positif? Budaya positif sendiri merupakan perwujudan dari nilai-nilai atau keyakinan universal yang diterapkan di sekolah. Budaya positif ini mencakup tentang nilai-nilai dan norma-norma yang dianggap baik dan disetujui secara universal di kalangan masyarakat. Nah, untuk menciptakan budaya positif terdapat beberapa konsep inti yang diperlukan. Yang pertama yaitu mengenal budaya positif itu sendiri. Yang kedua, motivasi perilaku manusia. Yang ketiga, kebutuhan dasar. Yang keempat, posisi kontrol restitusi. Yang kelima, keyakinan kelas. Dan yang terakhir yaitu segitiga restitusi. Nah, di sini ada suatu permainan. Cobalah buka. Bapak-bapak dan ibu-ibu diminta untuk menggenggam tangan, menggenggam sesuatu yang bapak ibu anggap penting, dan meminta teman bapak atau ibu untuk membukanya. Pasti, jika sesuatu yang penting itu ingin kita gunakan, kita akan berusaha sekuat mungkin untuk menutupinya, karena dia berada untuk kita. Nah, apa yang dilakukan teman kita biasanya yang pertama dilakukan yaitu bujukan, rayuan, cara-cara yang halus. Tapi saat cara halus yang dilakukan tidak berhasil, maka yang dilakukan adalah ancaman atau bahkan dapat menggunakan intimidasi dan kekerasan. Nah, di sini terdapat pergeseran paradigma teori kontrol dari Dr. William Glasser. Menurut Dr. William Glasser, terdapat beberapa ilusi dalam dunia pendidikan yang dilakukan guru terhadap murid. Yang pertama, ilusi guru mengontrol murid. Terkadang guru merasa bahwa guru dapat melakukan sesuatu yang pasti diikuti oleh murid. Namun hal ini sebenarnya sebuah hal yang tidak nyata. Murid mau melakukan apa yang diperintah guru karena murid mau menerimanya. Jadi guru melakukan sesuatu yang telah disetujui oleh murid. Lalu ilusi yang kedua, bahwa semua penguatan positif, efektif dan bermanfaat. Namun sebenarnya penguatan yang terlalu sering juga membawa dampak buruk bagi peserta didik atau murid. Karena penguatan positif merupakan bagian dari stimulus eksternal dari luar, bukan kesadaran dari dalam. Lalu yang ketiga, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Sebenarnya kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menimbulkan emosi negatif pada diri siswa. Siswa menjadi tidak percaya diri dan bahkan terkadang menjadi seseorang yang tertutup. Lalu yang terakhir, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Nah, di sini orang dewasa sebenarnya memiliki izin atas persetujuan dari anak, dari peserta didik.
Jika anak atau peserta didik tidak memberikan izin, maka orang dewasa tidak akan bisa memaksa mereka. Lalu berikutnya, bagaimana seorang bisa mengubah dari paradigma stimulus respon kepada pendekatan teori kontrol. Nah, perubahan paradigma stimulus respon menjadi teori kontrol atau teori pilihan. Siapa sesungguhnya yang memiliki kontrol? Pada teori stimulus, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama seperti kita. Kita berupaya membuat semuanya seragam. Sedangkan pada teori kontrol atau pilihan, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Karena sebenarnya setiap orang memiliki sudut pandang yang berbeda akan menghadapi suatu permasalahan. Lalu yang kedua, pada teori stimulus respon, perilaku buruk dilihat sebagai sesuatu kesalahan. Namun pada teori kontrol atau pilihan, semua perilaku pasti memiliki tujuan. Ada alasan dari semua perilaku yang dilakukan seseorang. Yang ketiga, orang lain bisa mengontrol saya. Itu yang diyakini oleh teori stimulus respon. Namun pada teori kontrol, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda sendiri. Jika memang Anda mengikuti perintah atau arahan orang lain, itu karena Anda menilai hal tersebut layak untuk dilakukan, bukan karena orang lain memaksa Anda. Lalu, saya bisa mengontrol orang lain. Itu adalah salah satu pemikiran dari stimulus respon. Tapi pada kenyataannya, menurut teori kontrol, Anda tidak bisa mengontrol orang lain, karena orang lain hanya dapat mengontrol dirinya sendiri. Lalu paksaan ada pada saat rujukan gagal. Itu yang terjadi saat kita melakukan teori respon. Namun pada teori kontrol, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Kolaborasi dan konsensus ini dirasa menjadi pilihan yang lebih masuk akal dan lebih mudah diterima, karena setiap pihak akan merasa tidak dirugikan. Lalu untuk teori stimulus respon, terdapat model berpikir menang kalah. Saat kita melakukan sesuatu dan orang lain mau mengikuti, maka kita merasa menang. Sedangkan orang yang mengikuti akan dianggap kalah. Namun pada teori kontrol atau pilihan, model berpikirnya yaitu menang-menang, karena semua keputusan merupakan hasil dari konsensus bersama atau kolaborasi. Jadi semua pihak merasa diakomodasi kebutuhannya. Lalu berikutnya, apakah makna disiplin? Nah, kata disiplin itu berasal dari bahasa Latin yang artinya berasal dari kata disiplina yang berarti belajar. Namun dalam budaya kita, makna kata disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kecenderungan umum adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan mulia. Jadi terdapat miskonsepsi antara kata disiplin yang ada saat ini dengan kata disiplin sebenarnya. Lalu untuk pengertian disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan anak untuk melakukan sesuatu tanpa sogokan, ancaman maupun hukuman. Nilai-nilai kebajikan universal. Nilai-nilai kebajikan universal yaitu nilai kebajikan yang telah diakui secara bersama dan dapat diterima semua orang. Nilai kebajikan merupakan sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Nilai tersebut bersifat universal dan lintas bahasa, suku, bangsa, agama maupun latar belakang. Bentar ya. Perangkat dihidupkan. Modem Bluetooth sedang mencari perangkat.
Ya, dilanjut. Maaf, tadi ada masalah audio. Nah, untuk nilai kebajikan universal, saya ulangi lagi ya. Nilai-nilai kebajikan universal adalah sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai oleh setiap individu. Nilai universal tersebut bersifat lintas batas, suku, agama maupun latar belakang. Jadi tidak terikat dengan suatu latar belakang sosial tertentu. Nah, pada kurikulum kita sebenarnya sudah dicanangkan penanaman kebijakan tentang nilai-nilai universal yang tergabung dalam profil pelajar Pancasila, yaitu beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, bergotong royong, kreatif, bernalar kritis, serta mandiri. Nah, hal-hal ini berupaya ditanamkan pemerintah pada diri siswa melalui kegiatan pendidikan formal di sekolah. Nah, untuk menanamkan nilai-nilai budaya positif, kita harus mempelajari tentang 3 motivasi perilaku manusia. Jadi terdapat 3 motivasi perilaku manusia yang ada pada diri setiap orang. Yang pertama yaitu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Seseorang tentu akan berkata, apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Ini yang biasa kita lakukan pada peserta didik atau murid saat memberikan hukuman atas perilaku yang dilakukan, terutama saat mereka tidak mengerjakan tugas. Kadang-kadang kita memberikan hukuman berupa berdiri di depan kelas atau mengulangi mengerjakan PR. Nah, seperti itu akan membuat siswa mengerjakan PR namun hanya dengan alasan untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Lalu motivasi yang ketiga yaitu untuk mendapatkan imbalan dari orang lain atau institusi. Nah, ini berupa iming-iming. Misalkan kita menjanjikan memberi hadiah benda atau uang kepada murid saat mereka mendapatkan nilai yang baik. Nah, kedua motivasi ini antara menghindari ketidaknyamanan dan mendapatkan imbalan merupakan contoh motivasi ekstrinsik yang berasal dari luar. Jadi bukan berasal dari dalam diri siswa. Nah, untuk motivasi yang ketiga yaitu untuk menghargai dirinya sendiri. Saya akan menjadi orang yang seperti apa bila melakukannya. Namun, motivasi untuk menghargai diri sendiri ini kadang jarang ditemukan pada anak-anak yang masih usia SD. Jadi perlu dipupuk lebih lanjut tentang apa yang akan diperoleh seseorang melalui pengembangan dirinya, seperti itu, ya. Contohnya, nah, di sini saya akan memperlihatkan contoh saat anak diminta menjawab dan dijanjikan mendapatkan nilai bagus. Maka anak-anak serentak akan mengacungkan jari. Ya, mereka akan berupaya sebisa mungkin untuk turut serta mendapatkan nilai. Namun saat kita melakukannya tanpa iming-iming nilai, maka hal yang terjadi sebaliknya. Siswa akan cenderung pasif dan tidak terlalu memperdulikan. Maka dapat disimpulkan bahwa sebagian besar motivasi yang ada pada murid yaitu motivasi untuk mendapatkan imbalan. Imbalan tidak harus berupa barang atau hadiah. Imbalan bisa berupa pujian, bisa berupa nilai yang bagus, ya. Lalu berikutnya penjelasan tentang hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Nah, terdapat 3 hal yang sering kita lakukan di pembelajaran kelas, yaitu hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Dari pengertiannya, sebenarnya ketiga hal ini berbeda dan saling bertolak belakang. Semisal kata hukuman itu bersifat tidak terencana, hanya satu arah, ditentukan oleh guru, dan siswa akan melakukannya secara terpaksa. Lalu bisa berupa hukuman fisik, psikis, atau kata-kata kasar. Nah, hukuman sendiri ini
terkadang mendatangkan penolakan dari siswa karena mereka merasa apa yang dilakukan tidak sebanding dengan hukuman yang diterima. Lalu berikutnya adalah konsekuensi. Konsekuensi tersebut bersifat terencana, sudah disepakati. Bentuk-bentuk konsekuensi dibuat oleh pihak guru atau sekolah. Konsekuensi itu biasanya misal seperti ini. Jika kita membuat kesepakatan, anak yang menumpahkan makanan temannya, dia harus mengganti dengan makanan yang baru. Lalu ada suatu hari, ada anak yang menjatuhkan makanan temannya, maka dia sudah tahu apa yang harus dilakukan. Nah, seperti itulah yang dinamakan dengan konsekuensi. Dan yang ketiga yaitu restitusi. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahannya, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat, menurut Gosen tahun 2004. Nah, restitusi ini dianggap sebagai solusi yang terbaik bagi seorang guru, karena restitusi ini dapat menumbuhkan rasa percaya diri pada diri siswa serta memberikan kesempatan pada siswa untuk memperbaiki dirinya sendiri. Nah, di sini terdapat perbedaan antara hukuman dan konsekuensi. Yang pertama, dari segi hukuman, yaitu sesuatu yang meyakinkan harus terjadi. Sesuatu yang meyakinkan itu bisa berupa hukuman fisik, psikis maupun verbal atau perkataan kasar. Nah, hukuman ini biasanya ditujukan untuk membuat seseorang merasa tidak nyaman, merasa terlukai, untuk membalas sesuatu perbuatan. Sedangkan konsekuensi yaitu sesuatu yang harus terjadi sebagai dampak ikutan dari suatu peristiwa. Lalu berikutnya, hukuman membuat anak sakit fisik maupun hati untuk jangka lama, karena sebagian anak sebenarnya memiliki sifat yang pendendam. Mereka akan mengingat semua hal buruk yang mereka terima. Nah, terkadang malah ada siswa atau anak yang sampai mereka dewasa masih mengingat hal-hal buruk yang mereka terima di sekolah, namun melupakan hal-hal baik yang mereka terima. Nah, ini adalah salah satu konsekuensi dari hukuman yang harus diterima guru sebagai orang yang memberikannya kepadanya. Lalu dari segi konsekuensi itu membuat anak merasa tidak nyaman dalam jangka waktu pendek. Mereka tidak nyaman melakukan sesuatu, tapi dia tahu bahwa itu terjadi karena kesalahannya sendiri. Lalu yang ketiga, anak membenci kedisiplinan. Terkadang hukuman dapat melahirkan pribadi-pribadi pembangkang yang melakukan tindakan ditujukan untuk melanggar peraturan karena mereka sejak kecil sudah terbiasa mendapatkan hukuman seperti itu. Lalu untuk wujud disiplin konsekuensi, anak menghargai kedisiplinan karena mereka tahu semua tindakan yang dianggap salah akan mendatangkan konsekuensi bagi dirinya sendiri. Lalu untuk segi hukuman itu dipaksakan. Meskipun anak tidak mau menerimanya, tapi kalau dari segi hukuman ya harus dilakukan. Lalu berikutnya, kalau dari segi konsekuensi terdapat stimulus dan tanggapan. Apa yang dilakukan akan mendapatkan konsekuensi. Seperti itulah dari sudut pandang konsekuensi. Lalu anak terdorong untuk menyakiti dirinya sendiri jika terlalu sering diberikan hukuman. Sedangkan konsekuensi mendorong anak agar mudah menyesuaikan diri. Lalu untuk hukuman juga konsep diri menjadi buruk. Mereka akan menjadi pribadi yang merasa dirinya adalah orang-orang yang gagal atau orang-orang yang salah. Anak belajar untuk menyembunyikan kesalahannya karena takut mendapatkan hukuman. Lalu mereka akan merasa marah, bersalah, dipermalukan, merasa tidak dihargai saat mendapatkan hukuman. Sedangkan dari segi konsekuensi, konsep diri menjadi lebih baik karena mereka tahu mana yang baik dan mana yang salah.
lalu anak belajar akan mematuhi peraturan. Karena apa yang dilakukan tentu akan membuahkan respon. Lalu yang terakhir, kehilangan hak, lalu dibuat tidak nyaman, diasingkan untuk sementara oleh teman-temannya atas konsekuensi dari perbuatannya. Lalu di sini juga ada materi tentang dihukum oleh penghargaan. Dulu saya meyakini bahwa penghargaan itu dapat memancing siswa untuk menjadi lebih baik dan memberikan mereka kepuasan. Namun sebenarnya penghargaan itu merupakan suatu bentuk rangsangan dari luar, stimulus dari luar yang akan merugikan siswa jika dilakukan secara terus-menerus. Berikut adalah beberapa dampak dari penghargaan. Yang pertama, pengaruhnya jangka pendek dan jangka panjang. Siswa akan merasa bahwa penghargaan yang diterima nilainya akan semakin menurun, seperti teori pertukaran hibrid. Jadi saat pertama misalkan kita memberikan anak nilai 100 jika benar semua, siswa yang pertama kali mendapatkan nilai 100 akan merasa sangat senang. Namun setelah berjalannya waktu, misalkan dia sudah 4-5 kali mendapatkan nilai 100, maka tingkat kepuasannya akan menurun. Dia akan kehilangan motivasinya untuk mendapatkan nilai 100, tidak seperti yang sebelumnya. Nah, untuk jangka panjang, maka dampaknya akan semakin buruk karena siswa menjadi semakin terbiasa dan mereka akan merasa itu adalah hak yang harus diterimanya. Dan apabila mereka tidak mendapatkannya, mereka dapat menjadi tidak senang atau kekabaran. Lalu berikutnya adalah penghargaan itu tidak efektif. Penghargaan merusak hubungan. Nah, kenapa penghargaan dapat merusak hubungan? Saat seseorang berlomba-lomba mendapatkan penghargaan, maka ada kecenderungan mereka mengorbankan temannya. Mereka harus menjadi yang terbaik untuk mendapatkan penghargaan. Sedangkan terkadang untuk memperoleh hal terbaik maka harus ada yang terburuk. Maka hal tersebut dapat merusak hubungan antar siswa. Lalu penghargaan juga dapat mengurangi ketepatan, mengurangi kualitas, dan mematikan kreativitas. Kenapa dapat mematikan kreativitas? Karena anak hanya berorientasi pada penghargaan yang diperoleh, bukan pada pengembangan diri. Seperti itu, ya. Nah, konsekuensi atau hukuman. Di sini ada beberapa contoh kasus. Bapak dan Ibu, saya harapkan untuk membedakan mana yang konsekuensi dan mana yang 100. Misal nomor 1, mencatat 100 kali di dalam buku dengan kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Nah, kalau ditelisik dari susunan datanya, maka hal seperti ini dapat dikatakan sebagai salah satu bentuk hukuman karena tidak ada hubungan secara langsung antara keterlambatan dan menulis di buku tulis. Nah, perbuatan yang dilakukan ini tidak dapat memperbaiki kesalahannya, maka hal tersebut bisa digolongkan sebagai hukuman. Lalu yang kedua, lari mengelilingi lapangan 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Nah, dari contoh soal ini juga tidak terdapat keterkaitan antara lari dan dapat hadir tepat waktu. Berbeda halnya jika yang menyuruh lari adalah guru olahraga saat jam olahraga, maka hal tersebut dapat dikatakan sebagai konsekuensi. Namun misalkan saya guru kelas dan menyuruh siswa yang terlambat untuk berlari mengelilingi lapangan, maka hal tersebut dapat dikatakan sebagai hukuman karena tidak terdapat hubungan di dalamnya. Lalu menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Nah, hal seperti ini merupakan salah satu bentuk
Perangkat dihidupkan. Modem Bluetooth sedang mencari perangkat. Untuk menggantikan kertas kerja teman yang telah dicoret-coret merupakan salah satu bentuk dari konsekuensi atas perbuatan yang dilakukan. Lalu murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak memakai topi saat upacara. Nah, ini bentuk hukuman. Lalu berdiri di depan kelas sambil mengangkat satu kaki karena tidak menjawab pertanyaan. Ini juga hukuman. Dan yang terakhir, membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol saat belajar. Ini berupa konsekuensi dari tindakan yang dilakukan. Terdapat 5 kebutuhan manusia. 5 kebutuhan ini ada pada diri setiap manusia termasuk murid dan guru. Yang pertama yaitu kebutuhan untuk bertahan hidup atau survival. Lalu yang kedua, kebutuhan power atau penguasaan. Lalu kebutuhan freedom atau kebebasan. Lalu yang keempat adalah kebutuhan untuk fun atau bersenang-senang. Lalu yang terakhir adalah belonging atau kebutuhan untuk merasa dicintai. 5 kebutuhan dasar ini terkadang menjadi sangat bertolak belakang. Misalkan seseorang Amit Monsewu yang berasal dari keluarga yang broken, di rumahnya dia tidak mendapatkan sosok yang menerima dia, yang mencintai dia, maka ada kecenderungan di sekolah dia akan berupaya mencari perhatian agar orang-orang memperhatikannya dan mendapatkan pengakuan dari orang lain. Dan anak-anak seperti ini terkadang melakukan tindakan-tindakan yang negatif agar diperhatikan. Lalu berikutnya, ini termasuk kebutuhan dasar apa? Nah, aku merasa senang main kejar-kejaran dengan ibu guru, seru. Nah, kalau dari ilustrasi ini termasuk ke dalam kebutuhan dasar untuk memperoleh kesenangan atau fun. Lalu yang kedua, ibu kejar aku karena ibu guru sayang aku. Berarti termasuk ke dalam kebutuhan dasar untuk disayangi. Lalu aku hebat kan, bisa bikin ibu guru kejar aku. Nah, ini berarti mereka memiliki kebutuhan akan kekuasaan atau penguasaan. Lalu aku bosan belajar mewarnai terus di dalam kelas. Berarti menunjukkan tentang kebutuhan dasar tentang kebebasan. Selanjutnya, dunia yang berkualitas. Siapakah orang yang paling penting bagi hidup Anda? Nilai-nilai kebajikan apa yang terpenting dalam hidup Anda? Pertanyaan-pertanyaan ini sering timbul di benak kita, dan jawabannya tentu akan berbeda pada setiap orang. Hal-hal yang berkualitas yang penting ini dapat kita hubungkan menjadi peraturan kelas. Peraturan kelas ini dapat dikembangkan menjadi keyakinan kelas, lalu akan tumbuh menjadi lingkungan positif, dan yang terakhir akan menjadi budaya positif di sekolah kita. Di sini ada suatu pertanyaan, mengapa tidak peraturan saja? Mengapa harus keyakinan kelas? Mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan bermotor? Keyakinan kelas dibuat berdasarkan kesepakatan antara guru dan siswa dan bersifat universal. Jadi saat ada peraturan kelas, keyakinan kelas, maka dapat dipastikan antara guru dan siswa sudah sepakat. Maka tidak akan ada penolakan pada siswa saat menerima konsekuensi dari perbuatannya. Nah, sedangkan untuk peraturan menggunakan helm, kenapa polisi dapat menindak seseorang yang tidak menggunakan helm? Nah, peraturan ini dibuat secara searah oleh pemerintah, meskipun tujuannya juga demi kebaikan masyarakat. Berikutnya yaitu prosedur pembentukan keyakinan kelas.
suatu keyakinan kelas diperlukan beberapa langkah. Yang pertama yaitu mempersilahkan warga sekolah atau siswa untuk memunculkan ide tentang peraturan yang akan disepakati. Lalu mencatat semua masukan yang berasal dari murid. Yang ketiga, ganti kalimat negatif menjadi positif. Misal, kalimat-kalimat yang dianggap kurang baik, jika terlambat tidak boleh masuk kelas. Kalimat seperti ini dapat digolongkan menjadi kalimat negatif. Nah, sedangkan bentuk positifnya yaitu kita semua harus hadir sebelum pembelajaran dimulai. Seperti itu. Kita harus mengganti semua kalimat negatifnya menjadi kalimat yang positif. Lalu berikutnya yaitu meninjau kembali curahan pendapat yang terkumpul dan disusun menjadi keyakinan kelas. Tidak semua usulan dari siswa dapat diterima. Kita harus meninjau apa yang mereka sampaikan. Lalu berikutnya, tinjau ulang keyakinan kelas yang sudah tersusun antara 3 sampai 7 keyakinan. Dan yang terakhir, meninjau dan menyetujui dengan menandatanganinya keyakinan kelas ditempel di dinding kelas. Maka akan terdapat keyakinan kelas di kelas kita. Sebagai contoh seperti ini, saat kita membuat keyakinan kelas, semua siswa berupaya mengajukan pendapat dengan cara mengajukan jari. Nah, kita dapat meminta salah satu siswa untuk menuliskan apa yang ia ajukan di papan tulis. Kita dapat menggunakan papan tulis biasa dan spidol. Nah, setelah semua siswa menuliskan apa yang mereka anggap penting, maka kita dapat mengelompokkannya menjadi beberapa keyakinan kelas. Setelah mempelajari tentang keyakinan kelas, kita akan berada pada 5 posisi kontrol guru. Di dalam kelas sendiri terdapat 5 posisi kontrol yang biasa dilakukan oleh guru. Yang pertama yaitu posisi kontrol sebagai penghukum. Posisi kontrol sebagai penghukum ini paling mudah dilakukan, namun memberikan dampak yang paling buruk bagi siswa. Lalu yang kedua yaitu posisi pembuat merasa bersalah. Biasanya memberikan aura negatif pada siswa. Lalu berikutnya menjadi teman, membangun kedekatan dengan mereka. Lalu menjadi pemantau. Dan yang terakhir manajer. Nah, untuk posisi kontrol penghukum, seorang penghukum biasanya menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Orang-orang yang menjalankan posisi penghukum senantiasa mengatakan bahwa sekolah memerlukan sistem atau alat yang dapat menekan murid-murid lebih dalam lagi. Guru yang menerapkan posisi penghukum akan berkata, patuhi aturan saya atau awas, sambil melotot seperti itu. Lalu misalkan, kalau kamu selalu saja salah menghakimi secara verbal, lalu pasti selalu yang terakhir selesai. Untuk penghukum, nada suaranya biasanya tinggi, bahasa tubuhnya matanya melotot, dan terkadang disertai dengan jari yang menunjuk-nunjuk ke arah murid, bahkan kadang menghardik. Nah, hasil dari posisi kontrol penghukum sendiri yaitu memungkinkan murid marah dan mendendam atau bersifat agresif. Bisa menjadi sudah kembali duduk, murid tersebut akan mencoret-coret buku atau meja tulisnya sebagai wujud protes. Lebih buruk lagi, terkadang pada anak-anak yang sudah cukup besar, saat mereka pulang dan melihat kendaraan gurunya, mereka akan menggores kendaraan tersebut dengan paku sebagai wujud protes. Ini yang akan terjadi jika seorang guru memposisikan pada posisi penghukum. Siswa akan menurut, namun di belakang kita akan membenci kita.
dan apa yang dilakukan, peraturan yang seolah mereka kerjakan sebenarnya tidak terinternalisasi dengan baik. Lalu berikutnya yaitu membuat merasa bersalah. Pada posisi ini biasanya guru akan bersuara lembut. Pembuat merasa bersalah akan menggunakan keheningan dan membuat siswa merasa tidak nyaman, bersalah, atau rendah diri. Kata-kata yang keluar dengan lembut akan seperti, ibu sangat kecewa dengan kamu. Berapa kali bapak harus memberitahu kamu ya? Gimana coba kalau orang tuamu tahu kamu berbuat begini? Nah, apa yang dilakukan pembuat bersalah ini memberikan stimulus negatif pada siswa. Mereka akan tumbuh menjadi pribadi yang merasa diri mereka salah dan gagal. Hasilnya, murid akan merasa bersalah telah mengecewakan bapak dan ibu guru. Lalu murid akan merasa menjadi orang yang gagal dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Kadangkala sikap seperti itu lebih berbahaya dari sikap menghukum, karena emosi akan tertahan rapat di dalam murid. Murid menahan perasaan, tidak seperti murid dengan guru penghukum di mana murid bisa menumpahkan amarahnya walaupun dengan cara negatif. Murid tertekan seperti ini bisa tiba-tiba meletus amarahnya dan bisa menyakiti dirinya atau orang lain. Hal ini pernah terjadi di beberapa negara saat seseorang yang sering tertutup dan diperlakukan sebagai orang yang bersalah akan memendam perasaannya terus-menerus, dan saat pada titik yang tidak sanggup menahannya lagi, mereka akan melakukan pemerkosaan yang lebih parah, bahkan penembakan. Lalu posisi kontrol berikutnya yaitu sebagai teman. Guru pada posisi kontrol ini tidak menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui tindakan persuasi atau ajakan. Posisi teman pada guru bisa negatif ataupun positif. Positif di sini dengan hubungan baik terjalin antara guru dan murid. Guru di posisi teman mengenakan hubungan baik dan humor untuk mempengaruhi seseorang. Mereka akan berkata, ayo bantulah demi bapak. Ayo ingat, tidak bantuan bapak selama ini. Ya sudah, kali ini tidak apa-apa, nanti ibu bantu bereskan. Nah, pada hubungan posisi kontrol ini sudah terjalin hubungan kedekatan antara guru dan murid. Hasilnya murid akan merasa senang dan akrab dengan guru. Ini termasuk data yang positif. Hanya saja pada sisi negatif menjadi tergantung pada guru tersebut. Bila ada masalah, dia merasa tidak mengandalkan guru tersebut untuk membantunya. Monggo Bu, Dinara. Akibat lain dari posisi teman yaitu anak hanya akan membuat suatu bila yang menyuruhnya adalah guru tersebut dan belum tentu berperilaku yang sama dengan guru atau orang lain. Maka posisi kontrol sebagai teman ini hanya berlaku pada guru perorangan, sedangkan murid tidak memiliki kesadaran akan posisi mereka sebagai murid dan menerima semua guru. Lalu selanjutnya pada posisi kontrol pemantau. Pemantau berarti mengawasi. Pada saat kita mengawasi, kita bertanggung jawab atas perilaku orang-orang yang diawasi. Posisi pemantau berdasarkan pada peraturan-peraturan atau konsekuensi. Dengan menggunakan sanksi atau konsekuensi, kita dapat memisahkan hubungan pribadi kita dengan murid. Sebagai seorang yang menjalankan posisi pemantau, pernyataan yang ditujukan yaitu satu, peraturannya apa yang telah kamu lakukan, sanksi atau konsekuensinya apa. Nah, pada posisi pemantau ini semuanya didasarkan pada peraturan. Antara benar dan salah didasarkan pada peraturan sekolah.
Hasilnya murid memahami konsekuensi yang harus dijalankan karena telah melanggar salah satu peraturan guru. Guru tidak menunjukkan suatu perangkat dihidupkan. Modem Bluetooth sedang mencari perangkat. Nah, lanjut ya. Pada posisi ini guru tidak menunjukkan emosi yang berlebihan, tidak menjadi marah ataupun membuat merasa bersalah. Murid tetap dibuat tidak nyaman, yaitu dengan harus tinggal di kelas pada waktu jam istirahat untuk mengerjakan tugas. Guru tetap harus memantau murid pada saat mengerjakan tugas di jam istirahat karena murid tidak bisa ditinggalkan sendiri. Meskipun sebagai pemantau kita masih melibatkan diri dengan murid secara terus, namun biasanya hubungan emosional antara seorang pemantau dengan murid tidak sedekat dengan teman. Lalu posisi kontrol yang terakhir yaitu sebagai manajer. Posisi kontrol sebagai manajer adalah posisi di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Seorang manajer akan berkata, apa yang kita yakini? Maka hal ini akan kembali kepada keyakinan kelas yang telah disepakati. Lalu ada juga yang berkata, apakah kamu yakini? Jika kamu meyakininya, apakah kamu bersedia memperbaiki? Jika kamu memperbaiki ini, hal ini menunjukkan apa telah dilakukan. Pada posisi manajer, maka suara guru sebaiknya tulus. Tidak perlu marah, tidak perlu meninggikan suara, apalagi menunjuk-nunjuk jari ke arah murid, berkaca pinggang atau bersikap seolah-olah menyesal. Tampak sedih sekali akan perbuatan murid ataupun bersenda gurau menempatkan diri sebagai teman. Jadi posisi manajer ini dianggap posisi yang terbaik karena melatih siswa untuk mengambil keputusan atas kesalahan yang ia perbuat sendiri. Nah, posisi manajer ini akan menjadikan siswa tumbuh menjadi orang yang lebih bertanggung jawab, dapat mengetahui apa yang salah dan apa yang tidak. Lalu berikutnya terdapat segitiga restitusi. Segitiga restitusi ini dapat kita gunakan saat menghadapi permasalahan pada murid. Terdapat 3 bagian penting dalam segitiga restitusi. Yang pertama yaitu menstabilkan identitas, yang kedua validasi tindakan yang salah, dan yang ketiga menanyakan keyakinan. Setiap guru saya yakin sudah melakukan bagian dari segitiga restitusi, meskipun terkadang tidak sepenuhnya ketiga komponen digunakan. Misalkan saat ada siswa yang bertengkar, maka tentu kita akan melakukan tindakan menstabilkan identitas mereka agar mereka tidak melanjutkan pada tindakan yang salah. Untuk menstabilkan tindakan ini dapat menyebabkan murid menjadi lebih siap untuk ditanya, membuat mereka stabil, membuat mereka tidak emosi lagi, dan dapat dilakukan tindakan berikutnya yaitu validasi tindakan yang salah. Pada validasi tindakan yang salah kita harus menanyakan perbuatan negatif mereka. Kita tidak boleh langsung menghakimi antara benar dan salah. Kita hanya boleh mendengarkan apa yang telah dilakukan mereka. Lalu yang ketiga yaitu menanyakan keyakinan. Pada proses menanyakan keyakinan ini kita akan menghubungkan keyakinan yang mereka percaya dengan keyakinan kelas yang telah kita sepakati atau keyakinan yang disepakati secara umum. Nah, dari segitiga restitusi sebagai upaya yang dapat dilakukan dalam membangun budaya positif di sekolah. Berikut adalah salah satu contoh penerapan segitiga restitusi di sekolah.
suaranya tidak masuk ya. Jadi di sini saya memperlihatkan suatu video yang menggambarkan ketika saya sedang menerapkan sedikit restitusi pada seorang anak yang kedapatan sedang berkelahi. Pada tahap awal yang dilakukan adalah menstabilkan identitas anak tersebut. Lalu saat kondisinya sudah stabil, kita bisa memverifikasi tindakannya, memvalidasi tindakannya yang sama. Dan yang terakhir, kita dapat menghubungkan nilai yang dia miliki dengan nilai yang ada. Untuk contoh berikutnya yaitu penerapan segitiga restitusi pada siswa yang kedapatan terlambat berangkat sekolah. Oke. Di sini juga sama. Yang pertama kita menanyakan alasannya, menstabilkan emosinya. Yang kedua memvalidasi tindakannya. Apakah dia benar-benar terlambat? Apa yang terjadi hingga membuat mereka terlambat? Lalu yang terakhir kita bisa menghubungkan apakah nilai terlambat yang dia percaya itu sudah dianggap positif atau negatif. Pada tahap itu maka akan lebih mudah kita memasukkan nilai-nilai yang ada di masyarakat seperti itu. Apakah ada pertanyaan dari Bapak dan Ibu guru sekalian? Tidak ada. Oh iya, dari Bapak Munir silakan. Ya, di awal itu harus dikatakan dengan apa ya, ilusi ya. Di awal tadi Pak Wale orang katanya dia apa ilusi. Nah, ilusi ini apakah termasuk bagian dari cita-cita? Kemudian kaitannya dengan pengalaman anak. Ini secara teori pendidikan kan saya melihat kecerdasan anak atau mungkin keterbelakangan anak, kurang mampuan anak ini kan mungkin secara anarkisme memang ya pinter ya, memang gawan dari sana kan. Kemudian yang kedua ada teori empiris itu kan ya kita berdasarkan pengalaman dia belajar. Nah ini bagaimana memberikan motivasi terhadap anak-anak ini mungkin yang kurang mampu karena mungkin di gawane yang di terangno ora mungkin mudah gawane kok semono. Nah ini bagaimana ini? Dan yang ketiga kaitannya dengan hukuman hukum dengan penghargaan. Nah ini bagaimana anak bisa berkompetisi berlomba-lomba dalam kebaikan katakanlah Mastabul Khairot untuk mencapai anak bisa berdedikasi terhadap pelajaran itu sendiri. Dan bagaimana kita mengapresiasi terhadap anak kalau penghargaan ini bagian dari kecemburuan. Terima kasih Pak. Ini yang tiga hal yang kami tanyakan untuk keterangannya. Terima kasih kepada Bapak Munir atas pertanyaan yang diajukan. Untuk pertanyaan yang pertama seperti tentang ilusi yang terdapat pada teori kontrol Dr. William Glasser, sebenarnya seperti ini. Ilusi yang dikemukakan Dr. William Glasser ini adalah suatu miskonsepsi. Apa yang kita rasakan sebenarnya hal yang semu, tidak nyata. Jadi saat seperti ini, misalkan saya merasa bahwa murid-murid itu mau mengikuti perintah saya, maka mereka akan menjadi pengikut saya. Padahal tidak, sebenarnya mereka melakukan itu karena memberikan izin saya untuk menjadi pemimpin mereka. Namun terkadang saya juga merasakan misal ketawa, berarti muridku manut aku. Nah, padahal ternyata mereka menurut itu atas kehendak mereka sendiri. Lalu untuk yang kedua tentang gawe
Ya, Pak. Nah, sebenarnya ini menurut filosofi Ki Hajar Dewantara, setiap anak itu terlahir dengan garis-garis tipis dan tugas guru hanya menebalkannya. Jadi guru tidak memiliki kewajiban memaksakan suatu keterampilan pada anak. Memang benar menurut Bapak Munir terkadang ada orang yang terlahir dengan kemampuan yang hanya sebatas itu, iya. Maka itu kita tidak bisa memberikan standar yang sama persis antara satu siswa dengan siswa yang lainnya, menuntut mereka melakukan penguasaan materi yang sama. Maka itu sesuatu hal yang tidak adil bagi mereka. Dan yang terakhir, yang ketiga, yaitu dihukum oleh penghargaan. Sebenarnya begini Bapak, penghargaan itu suatu hal yang menyenangkan, membuat orang tumbuh menjadi lebih besar. Seperti ini, saat kita berlomba-lomba mencapai luar angkasa antara Uni Soviet dan Amerika, semua pemikiran, semua sumber daya dikerahkan untuk menguasai luar angkasa. Uni Soviet melakukan yang pertama, mengirim orang ke luar angkasa. Karena ingin mendapatkan pengakuan dan penghargaan yang sama, Amerika melakukan penelitian yang lebih luar biasa dengan mendaratkan manusia di bulan, hingga akhirnya membawa ribuan ton batu dari bulan yang ternyata tidak memberikan manfaat apapun bagi manusia karena minim sumber daya. Tapi penghargaan ini akan mendorong orang untuk melakukan hal-hal yang baik dan menarik perhatian orang lain. Namun jika dilakukan terus-menerus, maka penghargaan ini akan menjadi satu-satunya motivasi bagi mereka, dan mereka akan malas melakukan tindakan jika tidak diberikan penghargaan. Misalkan saat saya kecil, saya akan bertanya, jika disuruh pergi ke toko membeli obat nyamuk, diomahi piro. Nah, upah ini merupakan suatu bentuk hadiah. Jika terus-menerus dilakukan, maka akan menjadi hal yang buruk bagi kita. Kita akan bergantung, kita akan menjadi seseorang yang mengharapkan imbalan atas perbuatan yang kita lakukan. Seperti itu Bapak Munir. Cukup? Ya, cukup. Alhamdulillah. Ada pertanyaan lagi dari Bapak Ibu guru? Tidak ada. Jika tidak ada, kegiatan diseminasi kita cukup sampai di sini. Saya mengucapkan banyak terima kasih atas Bapak Ibu guru yang telah meluangkan waktu untuk kegiatan ini, dan semoga menjadi suatu tambahan ilmu yang bermanfaat bagi diri kita dan sekolah kita tercinta ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.